Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Baitur Rahman, Kemantren Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan melimpahkan, Allah akan mencurahkan, Allah akan membukakan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela,
niscaya sebuah negeri itu akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan kita pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa jamaah sekalian kita harus senantiasa bersyukur jamaah sekalian? Karena di antaranya jamaah sekalian, kita ditakdirkan oleh Allah hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam keadaan aman, damai, sentosa, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, di antaranya sholat Jumat. Setelah itu kita pulang masih bertemu dengan anak istri kita masih bisa bersendakuro, bercengkrama. Itu yang juga harus kita patut untuk syukuri jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena saudara muslim kita nun di sana ribuan kilo dari kita, yang namanya negeri Palestina jamaah sekalian, itu sudah dimulai tahun 1948 dalam keadaan dijajah oleh yang namanya orang Israel atau oleh orang Yahudi, sama dengan negara kita yang dahulu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dan situasi dan kondisinya hampir seperti nenek moyang kita ketika dijajah oleh penjajah seperti itu jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pada akhirnya wilayah yang namanya Palestina itu jamaah sekalian dicaplok sini, dicaplok sana, yang sekarang menyisakan yang namanya tepi barat dan Gaza, yang menyisakan hanya 23% dari seluruh wilayah yang dimiliki oleh Palestina di tahun 1948. Jamaah sekalian yang berbahagia, terutama yang saat ini, di hari-hari ini yang kita saksikan yang ada di wilayah Gaza jamaah sekalian, yang lebarnya itu hanya 10 km dan panjangnya itu hanya 40 km saja, dan itu pun dipagar jamaah sekalian, yang dihuni saudara muslim kita sebanyak 2 juta yang kemarin itu, bahkan boleh jadi kedepannya juga dibombardir oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi yang saat ini kita terima beritanya sudah meninggal dan insya Allah syahid sekitar 15.000 jamaah sekalian, dan separuhnya itu adalah anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Oleh karena itu jamaah sekalian, saat ini kita harus ingat jamaah sekalian, ingat firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, agar kita senantiasa diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120. Kita diingatkan oleh Allah jamaah sekalian, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh nyekti teman orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan rela sebelum kalian semuanya kaum muslimin millatahum, mengikuti kemauan mereka, mengikuti kehendak mereka, mengikuti agama mereka. Dan inilah yang kita saksikan jamaah sekalian, di saat hampir semua negeri itu mempunyai kemerdekaan, hanya tinggal Palestina. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada ketidakadilan dunia jamaah sekalian, kezaliman dunia yang senantiasa sejak tahun 48 sampai sekarang. Dan perlu kita ketahui juga jamaah sekalian, karena begitu tertekannya puluhan tahun sebuah kelompok yang namanya Hamas, yang punya pasukan yang namanya Izzuddin Al-Qassam, yang dunia menyaksikan begitu izah ketika dilaksanakan kemuliaan, yang Israel itu katanya luar biasa kekuatannya. Ternyata toh begitu hanya melawan sekelompok kaum muslimin saja, dia memanggil orang-orang Nasrani yang namanya Amerika, yang namanya Inggris, yang namanya Jerman, hanya melawan sekelompok kaum muslimin itu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita juga harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 jamaah sekalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah, artinya dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Inilah jamaah sekalian, ketika negeri kita dulu mencapai kemerdekaan, juga dimulai bersatunya anak bangsa di dalam negeri Indonesia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk jamaah sekalian, kita juga harus ingat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini jamaah sekalian, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini jamaah sekalian, baik di tingkat yang kecil maupun di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kita harus mengingat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Kenapa jamaah sekalian? Orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang yang tidak menginginkan adanya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umatnya, niscaya
senantiasa bagaimana agar umat Islam itu tidak bersatu. Karena mereka paham, jamaah sekalian, ketika kaum muslimin bersatu, baik itu tingkat nasional maupun internasional, maka kaum muslimin pasti akan mendapatkan kemenangan. Dan mereka paham, jamaah sekalian. Oleh karena itu, ketika dalam hal ini ada yang namanya Syekh Abdullah Azzam, jamaah sekalian. Syekh Abdullah Azzam ini terkenal dengan bapaknya kaum mujahid yang pernah berperang di Afghanistan, yang pernah di Palestina. Ditanya oleh santri-santrinya, oleh saudara kaum muslimin, jamaah sekalian, wahai Syekh, kenapa orang-orang Islam itu kok susah, kok sulit bersatu? Kenapa, wahai Syekh? Ini jamaah sekalian, wahai Syekh, kenapa kaum muslimin itu kok susah dan sulit untuk bersatu? Ini jamaah sekalian, jawaban seorang ulama plus mujahid. Apa kata Syekh Abdullah Azzam, jamaah sekalian? Wahai saudaraku, sungguh kita semua ini kepingin bersatu. Seorang Islam, seorang Muslim yang normal pasti kepingin bersatu. Tapi ingat, wahai saudaraku, orang-orang yang tidak menginginkan izul Islam wal muslimin, orang-orang yang tidak menginginkan orang Islam itu menang, orang-orang yang tidak menginginkan Islam itu berkuasa, sungguh ikhtiar mereka, usaha mereka jauh lebih semangat, jauh lebih besar ketimbang niatmu, anganmu, ikhtiarmu untuk bersatu. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu, mereka menciptakan berbagai macam cara bagaimana kaum muslimin agar tidak bersatu. Di antaranya boleh jadi membesar-besarkan masalah furu'iyah, boleh jadi menciptakan kelompok ini, golongan ini, boleh jadi dia juga memasukkan pikiran-pikiran takfiri atau menganggap saudara muslimnya itu kafir. Semuanya itu adalah by design agar kaum muslimin tidak bersatu. Karena mereka sadar ketika bersatu pasti kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita juga ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh, jamaah sekalian. Bagaikan satu tubuh. Ketika ada satu tubuh yang sakit, pasti tubuh yang lain akan merasa sakit. Contohnya ketika gigi kita sakit, pasti tubuh kita akan meriang, tubuh kita akan greges karena gara-gara gigi kita sakit. Ketika ada bagian tubuh yang sakit, ternyata tubuhnya itu tidak merespon. Ketika ada kaum muslimin yang sakit, tapi dia tidak merespon, bahkan boleh jadi memfitnah, jamaah sekalian. Sungguh mereka itu adalah tubuh yang sakit, tubuh yang tidak normal. Karena juga banyak yang memfitnah Hamas, yang dikatakan begini begitu, padahal yang dilakukan puluhan tahun, darah ditumpahkan, mereka seenaknya memfitnah. Sungguh pasti Allah akan membalas fitnah yang diucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, jamaah sekalian, kita juga dipesani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak tahu menahu tentang urusan umatku, kata Rasulullah,
maka sesungguhnya dia bukan golongan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya jamaah sekalian, adanya saudara muslim kita yang di Palestina sampai saat ini seperti ini, apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian? Yang harus kita lakukan adalah 3D jamaah sekalian. Nah, ini 3D. Yang pertama adalah doa. Kita senantiasa mendoakan ad-doa uslahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua yang namanya dakwah jamaah sekalian. Kita dakwahkan, kita sampaikan di mimbar khutbah Jumat, di pengajian, di sosmed. Itu adalah bagian kita, adalah saudara kaum muslimin. Dan nanti juga sebagai saksi ketika kita di padang mahsyar nanti, bahwasanya kita adalah bagian kaum muslimin. Dan D yang terakhir, yang ketiga jamaah sekalian, namanya donasi. Ketika kita bicara donasi jamaah sekalian, alhamdulillah, baik institusi negara kita maupun masyarakat muslim kita luar biasa tanggapannya untuk mengumpulkan donasi ini jamaah sekalian. Dan terutama yang harus kita sampaikan juga, di antaranya jamaah sekalian, yang semangat, yang fastabiqul khairat, yang menggebu-gebu, di antaranya elemen bangsa itu adalah yang namanya Persyarikatan Muhammadiyah jamaah sekalian. Jamaah Muhammadiyah jamaah sekalian, untuk kepedulian saudara muslimnya, mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, rumah sakit, semua didorong untuk donasi. Dan alhamdulillah, insya Allah sekarang sudah sampai di negeri Palestina. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.